di observasi itu adalah peningkatan semangat kalian sebagai guru di kelas kalian. Betul. Nanti kita akan menyepakati kapan waktu kunjungan kelas dan waktu percakapan pasca observasi itu. Betul. Nanti saya akan komunikasikan dengan kalian. Kami akan menyepakati kapan waktu kami akan mengadakan observasi dan percakapan pasca observasi. Jadi gimana nih? Sebentar lagi kita tunggu kaliannya. Ya, nanti kita akan coaching kalian. Sementara ini kalian sedang ada keperluan. Nanti saya akan panggil kalian ke sini. Assalamualaikum kalian. Salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Gimana? Katanya pengen ngobrol nih sama saya. Apa nih yang akan kita obrolkan hari ini? Saya perlu bantuan untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Pak ya. Coba sekarang bisa ceritakan kembali nih obrolan kita kemarin itu tentang apa? Sebelumnya terima kasih Ibu sudah memperhatikan dan mengharuskan. Oke, jadi kira-kira tujuan pembicaraan kita hari ini apa nih Pak? Ini Ibu, saya ingin dapat solusi dari masalah saya. Ya, Saya itu masih bingung kenapa akhir-akhir ini saya tidak bersemangat dan kurang fokus ketika di kelas ini. jadi kalian tidak bersemangat dan kurang fokus di kelas ya. Coba ceritakan kepada saya apa yang kalian rasakan nih saat ini. Saya merasa saat mengajar murid itu tidak memperhatikan saya. Ya. Dan ini membuat saya kurang bersemangat. Jadi apa nih kira-kira yang membuat kalian kurang bersemangat nih? Saya merasa murid-murid tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik. Maksudnya murid menjadi tidak mau belajar atau gimana nih Pak? Dan hanya saya merasa ketika di kelas itu murid-murid terlihat kurang bersemangat sehingga saya tidak mengajar di kelas. Jadi ketika Bapak ngajar di kelas, murid-murid itu terlihat kurang bersemangat ya Pak ya. Sekarang coba kalian jelaskan proses pembelajaran kalian di waktu di kelas gimana? Ya seperti biasa pembelajaran awal berdoa dan persepsi menjelaskan pelajaran dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian saya menyampaikan materi dan mengajarkan penugasan ketika mengerjakan tugas. Lalu juga mereka kurang sungguh-sungguh. Terus apa ada yang salah dengan pembelajaran yang saya lakukan? Oke, itu sudah bagus ya kan menurut saya Bapak sudah ada persepsinya, kemudian pembelajaran juga ada menyampaikan materi dengan baik, ada menyimak, kemudian ada mengerjakan tugas. Menurut kalian ada salahnya di mana? Saya itu sepertinya di dalam penjelasan yang saya itu Berikan kepada murid. Jadi begitu ya Pak ya. Jadi saya ingin tahu nih selama ini apakah yang sudah kalian lakukan itu membuat murid bersemangat atau belum nih? saya juga sudah mengajarkan baik dalam pembelajaran
tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Bapak. Jadi apakah masih ada kendala lain Pak? Sepertinya tidak, Bu. Saya hanya ingin murid-murid bersemangat. Dari penjelasan kalian ini, kira-kira rencana kedepannya ingin Bapak perbaiki apa nih? Saya akan memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga pembelajaran aktif dan menyenangkan, Bu. Itu sudah bagus ya Pak ya, berpihak pada murid, kemudian pembelajaran aktif. Adakah hal lain yang akan Bapak terapkan? Saya akan berusaha untuk mengatur suasana hati saya dengan melakukan teknik stop yang saya pelajari sebelum belajar, sehingga saya berharap kalau hati saya senang untuk berimbas kepada diri saya. Oke, saya juga Pak akan melakukan teknik stop ya Pak ya, kemudian mengatur suasana hati juga ya. Nah, kemudian dalam hal ini nih, kira-kira siapa yang bisa membantu kalian? Adakah yang mau dilibatkan? Saya akan meminta bantuan kepada Ibu Desti sehingga kami bisa bekerja sama. Oke, jadi kalian akan meminta bantuan dari Ibu Desti ya. Nah, dari hasil diskusi ini, komitmen apa nih yang akan kalian terapkan agar bersemangat dalam Oke Bu Linda, tadi sudah selesai ya coaching sama Pak kalian? Varian. Jadi mari kita sekarang buka pengalaman kita untuk masa observasi kita. Bu Linda bagaimana? Tadi Bu Linda kan menjadi sendiri Menurut saya performa tadi saya saat coaching, saya sih sudah berusaha ya Bu ya, sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan solusi atau mungkin memberikan pertanyaan kepada kalian sehingga kalian mulai bisa memberikan solusi atas masalahnya sendiri. Jadi kalian memang merencanakan beberapa hal untuk mengatasi masalahnya. Ya betul Bu Linda, kalau jika saya menilai jadi kenapa merasa begitu, karena saya melihat Bu Linda memang melakukan pola proses kita itu tepat dari pertanyaannya, dari cara dari pertanyaannya, terus fokusnya gitu ya, menghadirkan diri Bu Linda untuk Pak Rian gitu. Jadi pantas itu jawabannya tepat gitu. Jadi tidak melakukan, tidak ada kendala, bahkan Pak Rian menemukan solusinya gitu, masih mendapatkan solusinya. Nah Bu Linda, sekarang saya balik nih setelah mengamati dari tadi ya, bukan sudah melakukan dengan bahkan di luar ekspektasi sesuai apa yang sudah diminta. Nah bagaimana pendapat Ibu dengan saya? Baik, pendapat saya setuju atau tidak? Insya Allah setuju Bu. Saya sependapat dengan apa yang Ibu pendapat tadi Ibu saya setuju. Nah untuk kedepannya apa yang akan kita lakukan? Untuk coaching ini sepertinya saya masih perlu berlatih ya Bu ya. Saya masih harus menggali pertanyaan yang berbobot untuk coaching saya. Kemudian saya juga harus lebih, sepertinya harus lebih mendengarkan dengan rasanya, harus saya lebih pertajam lagi. Kemudian presentnya juga kehadiran secara seutuhnya seharusnya saya lebih bisa sepenuhnya hadir saat sedang coaching gitu, supaya saya tidak berkelana kemana-mana. Insya Allah pasti bisa, karena tadi pun sudah full mindfulness. Sepertinya harus sering Jadi, latihan ya, ya. kali itu ya kita bisa membiasakan. Oke, Bu Linda mungkin cukup ya pasca observasi kita kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan Bu Linda bisa melanjutkan apa yang diinginkan. Saya mau undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Yulinda. Assalamualaikum Bu Yulinda. Waalaikumsalam, Mbak Linda. Gimana kabarnya hari ini? Kalian sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita akan berbincang dengan Bu Yulinda untuk melakukan coaching bersama Bu Yulinda berdasarkan percakapan awal bahwa Bu Yulinda ini ya Bu Yulinda memiliki permasalahan mengenai murid yang jarang masuk sekolah. Kalian jadi nanti saya akan coaching
masuk sekolah ya Bu ya. Terus nanti kita akan menyepakati kapan waktu kunjungan kelas dan waktu percakapan pasca observasi. Siap, kalian nanti saya akan berkomunikasi, bikin appointment dengan Linda. Baik, Kapan akan melaksanakan? kita panggil saja langsung dulu Linda atau bagaimana? Sudah ada ya? Sudah ada. Enggak. Bu Linda, Selamat pagi Pak Lian. Pagi Bu Linda. Bu Linda. Kenapa Bu Linda? Ini sesama dada. Iya, bisa bantu saya nggak? Saya tuh sudah berusaha semaksimal mungkin menemukan jalan keluar, tapi saya belum bisa menemukan jalannya. Ada apa? Tidak percaya kalau saya dengar Bu Linda mengeluh seperti itu. Tapi apa boleh saya dengar apa yang bisa saya bantu? Jadi di kelas saya tuh Bu ada anak yang jarang masuk sekolah dengan berbagai alasan. Setiap kali ditanya ada aja alasan. Jadi jarang sekali dia masuk sekolah dengan berbagai alasan Bu. Berarti kalau begitu apa yang sudah Ibu lakukan kepada siswa tersebut? Saya tuh sudah memanggil siswa ini untuk melakukan dan mencoba melakukan segitiga restitusi. Setelah dilaksanakan restitusi, awalnya si anak ini sudah mulai terlihat rajin lagi, tapi tidak berlangsung lama siswa ini jarang lagi masuk sekolah. Ibu saya bingung sekali ini gimana cara menghadapi si anak yang jarang masuk sekolah ini. Setelah melakukan restitusi nih Bu ya, boleh tahu nggak apa yang mendasari siswa tersebut tidak masuk sekolah? Jadi siswa ini tuh tidak mengatakan langsung kepada saya secara tepat apa alasannya dia jarang masuk sekolah ya Bu ya. Tapi saya mempunyai informasi dari teman-temannya bahwa dia jarang masuk sekolah tuh seringkali membantu ibu. Jadi dia kadang di rumah menemani adiknya, ibunya bekerja, atau dia yang bekerja di tempat orang lain, ibunya yang menungguin adiknya. Jadi kemungkinan si siswa ini tuh sudah nyaman dengan kegiatan ini karena menghasilkan uang seperti itu. Satu sisi bagus juga ya, membantu orang tuanya. Dari satu sisi Jadi itu jadi jadi tidak sekolah. kalau boleh tahu Ibu udah berapa kali melakukan restitusi? Saya sih sebetulnya baru 1 kali saja sih Bu melakukan segitiga restitusi terhadap anak ini. Nah, kira-kira di situasi ideal apa yang diinginkan dari siswa tersebut? Saya inginnya si anak ini rajin sekolah sama seperti teman-temannya yang lain, tidak memikirkan dengan ekonomi keluarganya begitu lah, karena itu bukan kewajibannya ya Bu ya. Baik Bu, sejauh ini nih pengalaman Ibu mengenal siswa tersebut ya, kira-kira hal penting apa yang harus Ibu lakukan terhadap siswa tersebut? Saya belum melibatkan orang tuanya, saya juga belum memanggil orang tuanya. Mungkin saya juga perlu berbicara atau ngobrol dengan guru wali kelas sebelum di kelas saya ya Bu, di kelas sebelumnya untuk melakukan segitiga restitusi kembali. Bagus Bu, ide bagus, saya setuju banget ya, memang harus orang tua mungkin harus cepat-cepat kita hubungi gitu ya. Nah, tapi lalu menurut Ibu apakah hal itu sudah baik? Kalau menurut saya sih itu hal yang paling tepat dan mudah untuk dilaksanakan untuk saat ini ya Bu ya. Ya berarti secepatnya lah Bu ya. Mari kita lakukan restitusi, bila perlu saya bergabung gitu ya. Bagaimana anaknya diselamatkan. Mudah-mudahan ya dari segi restitusi selanjutnya kita bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi secepatnya saya akan memanggil orang tuanya, kemudian melakukan segitiga restitusi agar si siswa tersebut sadar akan pentingnya sekolah untuk masa depan ya Bu ya. Siap Bu. Mudah-mudahan restitusi kita, restitusi Ibu ya, restitusi selanjutnya berhasil. Terima kasih banyak Bu Yulinda atas waktunya. Saya Sama-sama. bisa sharing. Saya tidak ada yang membantu, cuma ngobrol aja. Semoga segitiga restitusi yang akan saya lakukan kali ini bisa berhasil dan anak kembali rajin sekolah. Nah, Terima kasih sekali atas waktunya. yakin bisa. Insya Allah. Sama-sama. Bersama kita
bisa insya Allah. Iya. Terima kasih atas bantuannya, saya agak lega sekarang. Mudah-mudahan saya bisa berhasil dengan ini. Terima kasih Bu Yulinda, Pak Rian. Saya kembali ke kelas dulu. Bagaimana baik Bu Yulida tadi sudah melakukan Coaching. bersama Bu Yulida. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Nah, bagaimana Ibu Yulida menilai sendiri performa dalam kompetensi? Saya merasa banyak kekurangan Pak ya kan untuk coaching yang saya hadapi sudah melakukan restitusi sehingga mungkin tadi saya kurang siap, tapi ketika beliau membukakan masalahnya terus dia sudah melakukan restitusi sehingga penggalian dari pertanyaan-pertanyaan berhubung saya tidak perlu banyak gitu, karena saya yakin dalam prosesnya tadi Bu Hinda itu sudah banyak menemukan jawabannya gitu, hanya saja belum ada perubahan gitu. Solusinya jelas Bu Hinda ingin melakukan restitusi ulang gitu. Jadi alhamdulillah saya tadi jadi fokusnya masuk ya, kemudian mencoba mendengarkan, mencoba mencatat poin-poin pentingnya, kata-kata pentingnya, dan dia tadi menggali pertanyaan-pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya pun insya Allah tidak menemukan kendala. Itu menurut pendapat saya Pak. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Ya tadi karena coachingnya itu ternyata sudah siap, dia sudah melakukan restitusi apa ya. Jadi ya oke, berarti tinggal diulang untuk melihat perkembangan dari permasalahan selanjutnya. Ini Bu, bolehkah saya menyampaikan hasil? Itu yang saya butuhkan. Pendapat saya yang gimana? Jadi setelah tadi saya mengerti dan coach sudah memberikan tanggapan yang baik dan sudah menyimak dengan baik, itu sudah sesuai dengan praktek coaching. Namun demikian saya juga melihat ada hal yang masih perlu dikembangkan gitu ya. Misalnya tadi ada beberapa dalam membuat beberapa pertanyaannya. Kali pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya Ibu ada beberapa yang ada sedikit Kurang dalam ya? ditanyakan atau tidak. Iya. Betul, Pak. Saya Kalau merasa karena sudah restitusi itu Pak, jadi itu sudah jelas gitu. terus bagaimana pendapat? Betul Pak, ya tadi betul ya, jadi karena sudah restitusi terus solusinya sudah, jawaban penemuan dari permasalahannya sudah jelas, jadi penggaliannya apalagi dia satu selanjutnya adalah melakukan restitusi selanjutnya, dan saat ini Bu Linda Terus kan tadi saya berpendapat juga ya. Pendapat Ibu mendengarkan ini begitu. ya luar biasa Pak ya, ternyata coaching itu tidak mudah. Jadi untuk menerapkan 3 kompetensi dasar dari coaching itu kita betul-betul harus mindfulness, kesadaran penuh. Jadi sehingga bisa listen gitu ya, terus bisa mendengarkan aktif, itu tidak mudah Pak kita membuat poin-poin sehingga menjadi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ini Pak yang saya Nah, rencana Ibu nih, rencana Bu Yulida untuk meningkatkan performa Ibu dalam coaching juga, kira-kira apa yang akan dilakukan? yang akan saya lakukan insya Allah mungkin kita harus banyak mempraktekkan karena memang ternyata ini banyak manfaatnya ya, jadi tidak hanya keluhan atau apa sih gosip-gosip gitu kita ngobrol ya, jadi kita munculkan dengan masa-masa seperti ini, diajak mencari solusi sehingga semua permasalahan dengan coaching ini ya bisa ditemukan
selalu yang terdepan untuk memperbaiki